Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kupas tuntas untuk pola rok. Kali ini kita akan bahas untuk rok belakang. Kita persiapkan alat-alatnya, kemudian kita garis terlebih dahulu. Kita ukur 3 cm atau 3,5 ya. Ini untuk garis tengah belakang. Untuk yang bagian atas kita garis 3,5 atau 3 cm. Ini untuk pengambilan lengkungan pinggang ya. Dan kita sudah mendapatkan ukuran, yaitu lingkar pinggang 64, kemudian lingkar pinggul 1 80 cm, lingkar pinggul 2 84 cm, panjang rok 90 cm. Ini adalah ukuran contoh dari saya. Untuk Anda silakan praktekkan dengan ukuran masing-masing. Ini garis yang kita buat tadi, ini kita kasih tanda dulu garis A ya. Ini garis atas untuk pinggang, kemudian dari A ini kita turunkan ke B. AB ini adalah turun pinggang ya, 2 cm. Dan setelah kita ketemu titik B, kemudian kita cari untuk titik C, yaitu pinggang 1 ya. Ini kita kasih huruf C. Ini dari atas atau pinggang ini 13 cm ya. Setelah kita ketemu untuk pinggang 1, kemudian kita cari untuk pinggang 2. Jarak dari pinggang ke pinggul 2 ini adalah 20 cm. Oke ya. Ini untuk pengambilan ukuran jenengan sesuaikan. Ini pengambilan dari bukan titik dari 0 ya, tapi dari angka 3. Angka 3 ini pada titik B. Kemudian kita turunkan 20 cm. Ya, kita cari untuk titik D-nya. Setelah kita ketemu, kemudian kita cari titik E, yaitu titik E, yaitu untuk menentukan panjang roknya. Kita dapatkan untuk panjang rok adalah 90 cm. Setelah kita ketemu panjang rok 90 cm dan kita buat untuk titiknya, selanjutnya akan kita buat untuk pinggangnya ya. Lingkar pinggang ini kita ketemu 18 cm, adalah pembagian dari lingkar pinggang 64, adalah lingkar pinggang dibagi 4, kemudian dikurangi 1. Tuh. Di sini kemudian kita tambahkan 3 cm ya untuk kopnatnya nanti. Kemudian kita kasih titik F1. Di sini akan kita selaraskan karena materi yang saya berikan ini sesuai dengan buku panduan dari saya ya. Kemudian akan kita cari selanjutnya lingkar pinggul ya. Lingkar pinggul 1. Kita ketahui untuk lingkar pinggul 1 adalah 80 cm. 80 cm dibagi 4 itu adalah 20. Untuk badan belakang 20 cm dikurangi 1, ini adalah 19 cm. Jadi lingkar pinggul 1 seperempat lingkar pinggul 1 ini adalah 19 cm. Kita kasih titik G1. Nah, kemudian kita garis ya untuk pinggir. Ini perhatikan cara pengambilan garisnya, jangan sampai salah ya, karena salah pengambilan garis ini nanti hasilnya juga akan beda. Kemudian kita garis juga untuk C ke C1 nya. Kemudian kita cari untuk titik pinggul 2 atau garis pinggul 2, yaitu rumusnya adalah seperempat lingkar pinggul dikurangi 1. Ini adalah sudah kita ketahui lingkar pinggulnya adalah 84. Jadi D ke H1 ini adalah 19,5. Kemudian ini kita kasih titik H1 ya. Oke ya. Kemudian kita ambil garis untuk lengkungannya. Oke, ini sesuai hasilnya ya. Sesuai dengan pembagian. Ini adalah 19,5. Ini adalah 19. Ya, silahkan Anda buat untuk roknya ini secantik mungkin dan sebagus mungkin ya, sesuai dengan ukuran masing-masing. Kemudian D ke H1 ini kita tarik garisnya ya.
Kemudian akan kita cari untuk lingkar bawahnya ya, atau lebar rok. Ini titik E ini udah kita dapatkan adalah panjang roknya. Kita tarik dari titik B. Dan untuk mencari lingkar rok, ini kita ngambil dari lingkar pinggul ya. Garis D ke H1 ini kita pasangkan, kita samakan dengan titik EO. Jadi lingkar pinggul sama dengan lingkar bawah. Kemudian kita tarik garis lurus, ambil garisnya. Perhatikan cara pengambilannya. Seandainya meteran di mistar atau penggaris di rumah tidak cukup panjang seperti ini ya, kemudian kita garis. Ini untuk pengambilan standar ya. Jadi kalau untuk rok-rok pesta anak sekolah ini pengambilannya sama seperti ini. Kemudian kita garis untuk bawahnya. Setelah kita tarik garisnya, kemudian kita kasih titik O. Oke, kemudian untuk membuat rok sepan ya, ini kita masukkan 2 cm. Kita kasih untuk titik O1. Kemudian kita ambil garis. Sedangkan untuk ya, terkadang kita membuat rok masuknya itu sampai ke dalam itu sampai 4 cm, tergantung modelnya yang kita buat ya. Untuk rok line A ini dari titik O kita keluarkan 5 cm. Kemudian kita tarik garisnya ya. Ini untuk garis selalu kita kontrol ya, dalam membuat pola apapun untuk garis-garisnya itu selalu kita kontrol. Karena ini untuk panjang roknya 90 cm, ini dari atas juga kita kontrol panjangnya 90 cm. Ya, kemudian kita ambil garis sesuai titiknya ya. Ini perhatikan titik-titiknya ya. Ini untuk pengembangan pola rok ya, untuk line A. Ini roknya agak keluar. Ini bisa 2 cm, 5 cm atau 10 cm. Sesuaikan aja ya. Untuk sepan ini biasanya untuk rok pesta, untuk pramugari itu biasanya roknya sepan-sepan. Untuk masuk ke dalamnya itu kita sesuaikan. Untuk anak sekolah itu juga ada yang lebar, ada yang sepan ya. Zaman sekarang udah bermacam-macam model. Kemudian untuk rok sepannya ini masuk O ke O1 ya. Kemudian yang untuk rok line A kita keluarkan O2. Oke ya, ini pola dasar rok bagian belakang ini sudah jadi. Jadi titik O ini adalah untuk rok standar ya. Jadi silahkan dipelajari, dipahami untuk garis-garisnya, untuk rumus-rumusnya. Dan untuk kampuh ini kita lebihkan 1,5 atau minimal 1 cm. Oke, kemudian ini kita cari untuk kopnatnya ya. Untuk kopnat ini dari titik garis tengah muka ini 1/10 ya lingkar pinggang. Jadi lingkar pinggangnya kita bagi 10. Kita kasih untuk titik J1. Jadi titik J1 ini adalah 1/10 lingkar pinggang. Kalau misalkan pinggang 64 dibagi 10, ini kita kasih 6,5 gitu aja ya. Kemudian kita buat titiknya ini. Kemudian kopnatnya ini kita buat bisa 2,5 atau 3 cm. Ini titik J adalah titik tengah ya. Jadi F1 ke J1 ini yang 1/10-nya adalah titik F ke J1. Kemudian kita ukur untuk tengahnya ini adalah 8 cm, kemudian di bawahnya ini adalah 8 cm juga. Kemudian kita ambil lurus ya. Untuk panjang kopnatnya kita buat 12 cm atau 11 cm monggo. Kalau terlalu panjang kopnatnya juga kurang bagus, tapi itu selera ya.
Ada juga yang panjang banget, monggo. Sekarang modelnya udah bermacam-macam. Nah, ini garis ini adalah 1/10 lingkar pinggang ya. Ini adalah J1. Ini adalah garis kopnat, kita selesaikan dulu. Ini adalah titik J, yang tengah ini titik J. Ini ya J1, ini adalah untuk 1/10 lingkar pinggangnya. Oke, ini sudah terbentuk semua, sudah lengkap, sudah komplit. Ini tinggal potong dan kasih kampuhnya. Untuk pola badan belakang, ini di belakangnya sini, ini ada tambahan ya. Ini untuk tempat resleting. Ini pengukuran kalau menggunakan penggaris ini pas ya, langsung tinggal garis selesai. Tapi kalau tidak ada, ini kita ukur 3 cm atau 3,5. Monggo kita sesuaikan aja, menyesuaikan kain yang ada. Ini kita ukur dari atas ke bawah sama ya. Kalau misalkan 3 cm sampai bawah 3 cm. Kalau di atas 3,5 sampai bawah juga 3,5. Kemudian kita garis, kita luruskan dan kita potong. Itu ya. Ini kampuh ini digunakan untuk pemasangan resleting. Itu ya. Oke ya, kemudian garis yang luar ini tadi, ini kita kasih tanda atau kita kasih titik. Ini adalah yang atas adalah B1 ya, dan yang bawah ini adalah E1. Oke ya. Untuk bawah ini untuk kampuhnya, untuk lipatan ini adalah 3 cm. Atau kalau punya penggaris seperti ini langsung digaris gitu aja, simple, lebih praktis dan lebih cepat ya untuk kampuhnya. Atau kita buat ukur 3 cm gitu. Kemudian kita potong ya. Ini udah selesai, kita potong. Kita untuk sementara, karena untuk materi ini kita potong pas ya, sesuai standar aja. Nanti untuk lebihnya, kampuhnya, ini kita sesuaikan aja. Ini untuk mempermudah. Yang jelas untuk kampuh ini bisa dikasih 1 sampai 1,5 ya. Mungkin bisa juga 2 cm. Ini setelah dipotong untuk pola belakangnya. Ini perhatikan untuk bagian kopnat ya. Ini jangan dipotong lurus, nanti kalau dilipat hasilnya miring kalau untuk bagian kampuh. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi potongnya ngikuti ini ya, ngikuti garisnya. Jadi ketika dibuat kopnat nanti pinggangnya itu tetap sama, tetap rata. Oke ya, demikian pola belakang. Sesuai hasilnya seperti ini, silakan buat dipraktekkan, karena ini pola dasar memang harus dipahami benar-benar untuk menginjak pola berikutnya. Kita akan pelajari untuk pola rok bagian depan. Untuk pola rok depan kita menggunakan potongan pola rok yang sudah kita buat. Pola rok belakang ya, kita jiplak aja seperti ini. Ini diibaratkan kain, ini kita lipat jadi 2. Ini bagian tengah ya, dilipat. Untuk yang dilipat ini adalah tengah muka ya, bagian depan. Terus ini adalah pola badan belakang, yang ada garisnya ini adalah tengah belakang atau TB ya. Untuk tengah muka ini kita sebut dengan TM. Ini adalah garis pembatas ya untuk pola depan dan pola belakang. Kemudian pola belakang kita tempelkan saja sesuai garis, sesuai dengan polanya, dan kita akan menambahkan di masing-masing bagian. Pada masing-masing bagian samping ini kita tambahkan 2 cm ya. Ini untuk titik F1 ini keluar 2 cm ya, 2 cm kita kasih titik dulu. Terus G1 ini juga keluar 2 cm. Dilanjutkan H1 ini juga keluar 2 cm. Oke ya.
dan titik O juga sama, dikeluarkan 2 cm. Kemudian kita ambil garis dari titik-titik yang sudah kita keluarkan 2 cm masing-masing. Ini kita ambil garisnya dari titik F sampai titik O ya. Untuk bagian atas ini juga mengikuti pola semula ya, untuk garis awal pada pola badan belakang ya. Kemudian kita cek untuk panjangnya. Untuk mengecek ini yang bagian atas ini garis pada angka 3 ya, bukan 0, dengan menunjukkan sampai bawah itu panjangnya tetap 90 cm, agar supaya hasil jahitan nanti setelah dibikin pola tetap sinkron dengan ukuran badan, yaitu panjangnya tetap 90 cm. 90 cm nya di sini ya. Kemudian kita potong setelah garis ini kita ketemu. Untuk kopnat kita bikin sama ya, depan dan belakang, dengan rumus juga yang sama. Ini kita buat sama untuk kopnatnya. Nah, ini kita tinggal jiplak aja titiknya di mana. Cara jiplaknya pun beda-beda ya, dengan mau jiplak dengan cara apa monggo. Kemudian kita potong bagian atasnya. Cara motongnya juga sama seperti waktu motong pola belakang ya, untuk bagian kopnatnya. Jangan sampai kita motongnya lurus, nanti hasilnya kurang bagus. Oke, ini pola sudah kita dapatkan ya. Kemudian kita garis untuk kopnatnya ya, dengan ukuran sama seperti pola saat motong badan depan, badan belakang. Demikian untuk pembuatan pola badan depan, sangat simpel ya, karena untuk menjiplak aja. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Silahkan dipraktekkan dan sampai jumpa di pola-pola berikutnya. Seperti ini ya penampakan untuk pola rok badan belakang. Dengan pola ini kita bisa membuat berbagai macam model rok, apapun modelnya. Ini untuk rok pendek bisa disesuaikan ukurannya ya, karena ini pembuatan untuk rok panjang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.